Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu satuhune malaikat, summa innahu tulistune malaikat iku atat nekani sapa malaikat al-abrasa ing wong kang lara belang disurati ing dalam rupane abras wa hayati lan tingkai abras. Pakola mongko ngendika sapa malaikat, iku rajulun utawi ingsun iku rajulun wong lanang. Ini aku takdir ya, aku anak aku takdir iku rajulun wong lanang miskinun kang miskin. Aku takdir anak utawi ingsun iku rajulun wong lanang miskinun kang miskin. Koding kotaat kang temen-temen pegot di ingsun apa al-hibalu biro-biro tali bisa pari ing dalam lungan ingsun. Fala balagha mongko ora ana sangau likate ingsun al-yawma ing dalam iki dina illa billahi illa kejaba ana illa kejaba ana sangu billahi kelawan pitulungi Allah sumabika nuri kelawan pitulungi Tuhan. Asaluka jaluk sapa ingsun ing sira berarti kelawan demikian bilati demi zat ataukah kang wis paring sapa lati ka ing sira alauna ing warna al-hasana kang bagus baljil dalan kulit al-hasana kang bagus wal mala lan ing gondo bairon rupane bairon untuk ataballahu gawe sangu sapa ingsun bihi kelawan malah bisa pari ing dalam lunga ingsun. Pakola mauko ucap sopo afros kang loro beliang
lalu kemudian sudah normal. Aku kuku utai piro-piro hak iku kasih rotun akeh. Pakola mongko ngucap sapa malak sapa malaikat, kaani kaya-kaya sedune ingsun iku aripuka kenal sapa ingsun ka ing sira. Alam takun apa ta ora ana sira iku aproso wong kang loro belang, yang zaruka kang milang-milang jijik, milang-milang kotor, ing sira sapa anasu menungso. Fakiron tur wong kang pekir, Pak aka moko aweh ing sira sapa Allah. Pakola mongko jawab sapa Abros, innama waristu angin bestine marisi sapa ingsun hadal mala ing iki bondo, kabiron ing wong kang gedhe, angkabirin sangking wong kang gedhe. Pakola mongko ucap sapa malaikat, ing kunta lamun ana sira iku kadziban wong kang goroh, saya roka moko muga ndadekaken ing sira sapa Allah ilama maring barang kunta kang nemu sira, kunta kang ana sira. Summa innahu, kemudian malaikat yang diutus Allah untuk mencoba menguji 3 orang. Yang pertama datang ke orang yang berpenyakit belang, kedua datang kepada orang yang berkepala lontos, yang ketiga datang menguji orang yang buta. Lalu kemudian di hari yang kedua malaikat mendatangi lagi, yaitu orang yang pertama didatangi oleh malaikat, yaitu orang yang berpenyakit belang, di mana orang belang ini meminta keinginan untuk dikembalikan kulit aslinya, kulit yang bersih. Kemudian malaikat mengusapnya sehingga kembalilah kulit orang yang belang ini kepada kulit yang lebih bersih, lebih bagus.
Kemudian sedang beberapa hari lagi si malaikat mendatangi orang ini, menyerupai orang yang sama penyakitnya seperti orang yang belang yang didatangi malaikat ini. Jadi malaikat itu menyerupai orang yang juga punya penyakit belang, seperti orang yang didatangi ini yang dulunya itu penyakit belang, kemudian Allah mengembalikan kulit aslinya, kulit bagusnya. Lalu malaikat datang dengan menyerupai orang yang punya penyakit belang, ya. Dan seperti yang dilakukan sebagaimana orang yang punya penyakit belang. Kemudian si malaikat yang menyerupai orang sakit belang ini mengatakan, saya ini orang miskin, melewati menempuh jalan sehingga bekalku kehabisan di dalam perjalananku ini. Jadi si malaikat mengatakan, saya ini orang miskin yang dimana bekalku sudah habis dalam perjalanan, dan hari ini saya tidak mempunyai bekal kecuali bila mendapat pertolongan Allah dan bila ada bantuan dari kamu. Artinya malaikat ini menguji di mana orang yang belang ini yang sudah sembuh ini dikaruniai atau diberi kekayaan berupa unta. Jadi malaikat pura-pura sebagai orang miskin, pura-pura mengaku kehabisan bekal dan minta di hari itu bekal kepada orang yang belang ini. Saya mohon, saya minta kepadamu dari apa yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu dikembalikannya kulit kamu, warna kamu kepada kulit dan warna yang bagus. Dan Allah juga memberikan kepadamu kekayaan berupa unta. Saya minta satu unta saja sebagai bekal untuk perjalananku. Jadi malaikat mendatangi orang yang awalnya penyakit belang ini, kemudian dikasih sebagai permintaan dulunya kasih kekayaan berupa unta. Jadi malaikat datang mendatanginya mengaku orang miskin butuh bekal untuk meneruskan perjalanan, minta satu ekor unta. Pakola maka kemudian orang yang didatangi malaikat mengatakan, hak-hakku adalah hak-hakku teramat banyak. Hak-hakku teramat banyak, artinya tidak mau. Jadi orang belang ini tidak mau memberikan walaupun hanya satu ekor unta, padahal lembah itu berisikan unta-unta dia. Ya, aku kasih rontun, hakku untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, terlalu banyak yang harus saya penuhi. Artinya seperti itu. Pakola, maka kemudian si malaikat mengatakan, sepertinya saya pernah kenal kepada Anda, kata malaikat. Setelah orang ini mengatakan hak-hak yang harus diberi banyak, hingga tidak mau memberikan satu ekor unta pun kepada malaikat yang menyerupai manusia yang juga punya penyakit belang ini. Hingga malaikat mengatakan, sepertinya aku pernah kenal kepada Anda, kahani arifuka. Kayak aku pernah kenal kepada Anda. Kemudian alam takun abroso,
Tidakkah Anda ini adalah orang yang punya penyakit belang, yang manusia jijik kepada Anda, orang fakir, kemudian Allah memberikan kekayaan kepada Anda? Tanya malaikat. Kemudian si orang belang ini mengatakan, innama waritu hazal malah kabiran akabir. Sungguhnya saya mewarisi harta kekayaan ini ya kepada orang besar, ya jauh dari orang yang mengaku besar. Artinya ketika orang yang belang yang dikembalikan oleh Allah kulitnya menjadi bagus, itu tidak memberikan ketika yang meminta itu orang yang menjijikan. Malaikat ini makanya malaikat menyerupai dirinya sebagai orang yang belang, orang yang punya penyakit belang. Jadi orang yang belang ini ya, yang dinormalkan kembali, kemudian didatangi malaikat yang menyerupai orang yang belang, ketika minta rezeki berupa satu ekor unta, mengatakan, saya mewarisi harta kekayaan ini berupa unta itu kepada orang yang besar, ya jauh dari orang yang merasa besar. Artinya memberikan kepada orang yang bagus, tidak memberikan kepada orang yang menjijikan seperti malaikat yang menyerupai orang yang belang. Artinya tidak mau bila yang dimiliki diberikan kepada orang miskin. Kemudian si malaikat mengatakan, in kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunta. Apabila kamu bohong, maka semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaanmu semula. Itu dikembalikan ke keadaan semula, artinya dikembalikan penyakit belangnya, dikembalikan lagi kepada orang yang sudah dikembalikan normal kulitnya lagi, dikembalikan penyakitnya kepada orang ini apabila apa yang dikatakan itu bohong. Wa'ata lan teko sapa malaikat al-aqra'a ing wong kang butak. Wa talan teko sapa malaikat al-aqra'a ing wong kang butak. Fi suratihi ing dalam rupane aqra. Wa ya'ati lan pertingkai aqra. Juga malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang punya penyakit butak. Pelontos malaikat juga menyerupai, ya, beralih rupa seperti hanya orang yang penyakit butak. Pakola mengko ngucap sapa malaikat, lalu maring akro mislama ing padane barang kola kang ngucap sapa malakan lihaza maring iki akro. Nah, kemudian si malaikat mendatangi orang yang dulunya punya penyakit butak. Ya, malaikat ini menyerupai orang yang punya penyakit butak, kemudian berkata kepada si akro ini seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepada orang yang pertama, yaitu penyakit abros yang sudah normal, kemudian didatangi oleh malaikat menanyakan dengan pertanyaan yang sama, permintaan dengan permintaan yang sama, meminta sesuatu dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada yang pertama, abros kekayaan berupa unta. Yang kedua yang didatangi malaikat itu akro yang diberi kekayaan berupa sapi. Intinya minta. Waroda lan jawab
sopo akro alai ngatasi malakan mislama ing padane barang roda kang jawab sopo hada iki abros. Orang yang pertama kali didatangi yaitu orang yang punya penyakit belang, yang sudah dikembalikan belangnya oleh Allah dan sudah diberikan kekayaan oleh Allah berupa buta. Dan akra ini penyakit buta, ketika didatangi oleh malaikat itu sudah tidak botak lagi dan sudah menjadi orang kaya dengan kekayaan yang dimiliki adalah sapi. Pakola mengucap sopo malakan. Jadi intinya orang yang akro ini, yang butak, yang sudah dikembalikan penyakit butaknya, sudah diberi kekayaan sapi ya, itu diminta oleh malaikat meminta 1 ekor sapi untuk sebagai bekal dalam perjalanan. Kata malaikat, menjelma orang miskin, orang kehabisan bekal, dan meminta kekayaan yang dimiliki oleh si akro ini yang punya kekayaan sapi, dan minta 1 ekor sapi malaikat ini. Kemudian si akro ini juga tidak mau memberikan seekor sapi pun kepada malaikat yang menjelma ya menjadi orang miskin dan juga punya penyakit buta. In kunta kadiban, apabila kamu bohong, pasoya roka. In kunta pakola mau kau ngucap sopo malaikat. In kunta lamun ono siro iku kadziban wong kang loro, pasoya roka moko muga ndadekaken ing sira sapa Allah ilama maring barang unta kang ana sira. Kemudian wa'ata lan teka sapa malakan al-a'ma ing kang buta. Wa'ata lan teka sapa malakan al-a'ma ing kang buta bisurati ing dalam rupane a'ma, bahai hati lan tingkai a'ma. Kemudian si malaikat mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang awalnya buta dan sekarang sudah bisa melihat, dan Allah memberikan kekayaan juga berupa kambing. Malaikat datang kepadanya dan menyerupai manusia yang punya penyakit buta juga. Malaikat mendatangi orang ini menyerupai atau sebagai orang yang buta di hadapan orang yang awalnya buta, kemudian dikembalikan penglihatannya oleh Allah dan diberikan kekayaan berupa kambing. Papalah mongko jawab sopo, papalah mongko ngucap sopo malakan. Ana utai ingsun, ana iku takdir ya. Ana utai ingsun iku rajulun lanang. Ana utai ingsun iku rajulun wong lanang miskinun kang miskin. Wa ibnu sabilin lan anak jalan. In kotoat kepegotan. Kotaan kepegotan di kelawan insun apa alibalu biro-biro talai
disabari ing dalam lungan ingsun. Para balagha maka ora sangu likade ingsun al-yauma ing dalam iki dina ila kejaba bila iklawan ditulungi Allah sumbabika nuli kelawan pitulunge Tuhan. Asaluka njaluk ingsun ing sira bilati tumidak roda kang dalekaken sapa lati alaika ing atase sira kasoroka ing peningalira satan ing wedhus atabalahu kinawi sangu sapa ingsun dia kelawan satan bisa pari ing dalam lunga ingsun. Kemudian si malaikat ketika mendatangi orang yang awalnya buta yang sudah dikembalikan penglihatannya, malaikat mendatangi dengan menyerupai orang buta, kemudian mengatakan di hadapan orang yang buta yang dulu, saya ini orang miskin dan sedang dalam perjalanan, engkau tadi ahibal bisa bari dan saya tidak bisa meneruskan perjalananku. Saya tidak bisa meneruskan perjalananku karena tidak punya bekal di hari ini. Jadi artinya malaikat itu pura-pura tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bekal. Ya, kecuali karena pertolongan Allah dan karena pertolongan Tuhan, pertolongan Anda, kata malaikat yang menyerupai orang buta kepada orang yang buta awalnya sekarang sudah bisa melihat. Kemudian malaikat meminta, as'aluka, saya minta kepada Anda meminta sesuatu demi zat yang telah mengembalikan penglihatan Anda. Demi Allah saya minta kepadamu ya, demi zat yang sudah mengembalikan penglihatan kamu, saya minta satan satu ekor kambing untuk saya jadikan bekal di dalam perjalananku. Malaikat Pakola mau jawab sopo Ahmad Pakuntu teman-teman ono ingsun ya, dari kang awalnya buta kemudian dikembalikan penglihatannya, mengatakan ketika ada orang buta mendatanginya dan minta satu ekor kambing, kemudian mengatakan pakuntu teman-teman ono sapa ingsun iku Ahmad buta sapa ingsun. Paraja mongko njalekaken sapa Allah ilaiya maring ingsun pasori ing peningal ingsun. Nah ini orang yang ketiga ini ya beda dengan orang yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama yang dikasih kekayaan itu orang yang belang, kasih kekayaan unta, minta satu ekor unta, nah tidak mau, alasannya banyak hak yang harus dipenuhi sehingga tidak bisa memberikan walaupun satu ekor unta. Kemudian datang ke orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan butanya dan diberi kekayaan berupa
kekayaan sapi, dan malaikat mendatanginya dengan menyerupai orang miskin dan orang yang juga berpenyakit butak, minta 1 ekor sapi dan tidak memberikannya. Alasannya banyak hak-hak yang harus dipenuhi. Bagaimana alasan yang pertama? Kemudian datang kepada orang yang diuji oleh Allah, yaitu orang yang punya penyakit tidak bisa melihat, kemudian dikembalikan penglihatannya oleh Allah dan diberi kekayaan berupa kambing. Kemudian malaikat mendatanginya di hari yang kedua ketika sudah sembuh dari penyakit matanya dan sudah bisa melihat. Datang malaikat menyerupai orang yang buta, orang miskin, dan minta 1 ekor kambing kepada si orang yang buta yang sudah dikembalikan. Maka menjawab orang yang buta yang dulunya, sesungguhnya saya ini orang buta. Ini berkata kepada malaikat yang sama-sama buta ya. Jadi malaikat itu menyerupai orang buta. Katanya orang yang dulunya buta mengatakan kepada malaikat yang buta ini, menyerupai orang buta, sesungguhnya saya ini dulu buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan. Pakut mongko ngalapo sira maing barang sita kang kersa sira, wajak lan ninggal sira maing barang sita kang karep sira. Nah, orang yang ketiga ini beda dengan orang pertama dan kedua. Nah, orang yang ketiga ini ketika diminta oleh malaikat yang menyerupai manusia yang buta, miskin, apa katanya? Ketika diminta 1 ekor kambing, ya, dia mengatakan, ambillah semau kamu dan tinggallah semau kamu. Kamu ambil berapapun terserah kamu, kamu tinggal berapapun sisanya terserah kamu. Jadi dipersilahkan mengambil ya sesuai yang diinginkan dan meninggal sesuai yang diinginkan pula. Jadi terserah kamu ambil berapa, kamu tinggal berapa, terserah kamu, kata orang yang dulunya buta kepada malaikat yang menyerupai orang buta ini. Ambil terserah kamu, ambil berapa, tinggal kamu meninggalkan sisanya terserah kamu, kamu tinggal sisanya berapa. Pokoknya no problem lah istilahnya. Wallahi, mongko demi Allah, kata orang yang dulunya buta ini berkata kepada malaikat yang menyerupai orang buta ini, wallahi mongko demi Allah, la ajhaduka uromaya akan ingsun ing sira, uromaya akan ingsun ing sira al-yawma ing dalam iki dina bisain kelawan suci-suci akhadahu kang ngalap sira hu ing sayin lillahi karena Allah azza wa mulia Allah wa jalalan mo agung Allah. Ambil semau kamu, misalkan kamu tinggal ya sisai semau kamu, kata orang yang dulunya buta. Maka demi Allah saya tidak memberat kamu, saya tidak merepotkan kamu hari ini ya, dengan apa yang kamu ambil dari kekayaanku berupa kambing-kambing. Saya tidak merepotkan kamu hari ini dengan apa yang kamu inginkan, dengan apa yang kamu minta berupa kekayaan yang dititipkan Allah padaku berupa kambing-kambing. Lillahi, saya karena Allah ya. Jadi orang yang pertama pelit, orang yang kedua pelit, dan orang yang ketiga ini no comment, terserah malaikat ngambil berapa disisain berapa. Pakola moko ngucap sapa malaikat,
Apalah maka ngucap sapa malakan amsik nahan sira. Amsik ngekero sira malaka ing bondo sira. Ada malaikat, ya, ada malaikat amsik malaka. Tahan kekayaanmu, ya, kuasai kekayaanmu, miliki kekayaanmu. Artinya si malaikat mengatakan, saya tidak betul-betul minta, saya tidak betul-betul minta kambing-kambing yang kamu miliki, saya tidak betul-betul minta, ya, miliki semuanya. Fa innama ubtulitum, moko aing pestine dicoba sira. Pokok rodia moko teman-teman ridho sapa Allah angka sanging sira. Inna mubtulitum moko pestine dicoba sira. Sira kabeh, ya, sira kabeh maksudnya ya orang yang buta ini, orang yang buta, orang yang belang, sesungguhnya mereka ini diuji oleh Allah. Fakot rodia moko teman-teman ridho sapa Allah angka sangi sira. Angka sangi sira wong kang loro tidak bisa melihat ini, kemudian disembuhkan oleh Allah, diusap matanya oleh malaikat, kemudian bisa melihat kembali. Ya, saya tidak betul-betul minta, saya tidak benar-benar minta kepadamu, wahai orang yang buta, yang dikembalikan oleh Allah penglihatannya dan diberi kekayaan berupa kambing. Saya tidak betul-betul minta, saya tidak serius minta satu ekor kambing kamu. Hanya saja kalian orang buta, orang yang penyakit kulit, termasuk kamu ini diuji oleh Allah, dicoba atas penyakit kamu, kemudian dihilangkan penyakit kamu, kemudian diberikan kekayaan unta, kambing, dan kamu adalah unta, sapi, dan kamu adalah kambing. Itu semua diuji oleh Allah, ya. Dan sekarang kamu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang Allah ridha kepadamu, Allah suka kepadamu. Ternyata masih mensyukuri nikmat berupa penglihatan. Jadi menurut orang yang buta kemudian dikembalikan penglihatannya ini, kenikmatan bisa kembali bisa melihat itu lebih besar daripada sekedar mempunyai kekayaan berupa kambing. Jadi menurut orang buta ini, Allah memberikan, ya, mengembalikan butanya sehingga menjadi bisa melihat. Ini adalah anugerah yang paling besar menurut dia dibandingkan dengan hanya memiliki kambing-kambing. Makanya terserah kambing itu ambil, kamu ambil, terserah, semuanya disisain berapa terserah kamu. Makanya sudah backmarket misalnya, karena apa yang dititipkan kekayaan berupa kambing-kambing itu tidak ada seujung, ya, kuku, ya, kalau dibandingkan dengan nikmat yang paling berharga yang dirasakan oleh orang buta sehingga bisa melihat lagi. Kata malaikat, ya, Allah meridai kamu, wasakhito lan bendu sapa Allah ala sahibaika ing atase kanca loro nira, ing atase kanca loro nira. Allah meridai kamu, Allah ridha kepada kamu, hai orang yang buta yang dikembalikan penglihatannya, dan Allah murka kepada teman kamu, yaitu orang yang punya penyakit belang, kemudian dikembalikan belangnya kepada kulit yang bagus, diberikan unta kekayaannya, dan Allah murka kepada dia, dan juga Allah
murka kepada orang yang buta, kemudian Allah mengembalikan butaknya, punya rambut bagus dan diberikan kekayaan berupa sapi, dan Allah pun murka kepada dia, ya, karena masih menganggap penting, menganggap besar nikmat berupa kekayaan dunia, tidak menganggap penting kenikmatan bisa kembali pulihnya, tidak menganggap penting bisa kembali pulih rambutnya, ya. Jadi menganggap remeh kenikmatan bisa pulih rambutnya, bisa pulihnya itu menganggap remeh, ya. Lebih mementingkan kekayaan dunia berupa kekayaan unta dan sapi yang diberikan oleh Allah sebagai ujian. Ternyata tidak lolos. Yang lolos hanya orang yang punya penyakit buta, kemudian dikembalikan penglihatannya dan diberikan kekayaan berupa kambing ketika diminta oleh malaikat satu, padahal yang diminta malaikat hanya satu ekor kambing. Tetapi orang ini, orang yang buta di awalnya ini bukan satu kambing, tapi terserah malaikat ambil berapa dan terserah disisain oleh orang itu tadi yang minta berapa. Nah, ini jadi lebih mementingkan, lebih menghargai kenikmatan bisa melihat tadi daripada sekedar dunia yang hina. Mutahadis iku mutafakun alaih, mutafakun disepakati oleh ngaji ulama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.